Debat perdana pemilu Presiden Amerika Serikat 2020 telah berlangsung pagi tadi waktu Indonesia Barat, dan untuk mengelaborasi debat perdana dua calon pemimpin negara paman Sam, sudah bergabung bersama kami para narasumber dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Dina Prapto Raharja, pengamat hubungan internasional. Selamat siang Mbak Dina. Selamat siang Mbak Nana. Yang juga pendiri Synergy Policies ya Mbak Dina ya, saya tambahin itu. Dan ada Mas Jayadi Hanan, dosen ilmu politik Universitas Paramadina. Selamat siang Mas Jay. Selamat siang Rifana. Oke, kita langsung saja. Tadi kita sudah nonton bersama selama 90 menit performa kedua capres Amerika Serikat dalam debat ya, sekitar 90 menit tadi saya sudah sebutkan. Kita bahas dulu nih Mbak dan juga Mas Jay soal gaya kedua capres. Ini dialog 90 menit, kalau kita lihat isinya lebih banyak debat kusir sama interupsi. Substansinya apakah terlihat secara keseluruhan, bagaimana kemudian penampilan kedua capres? Saya mau ke Mbak Dina terlebih dahulu. Silakan Mbak Dina. Substansi kalau mau yang detail memang terbatas ya. Tapi beberapa poin cukup tampil. Yang pertama soal pengangkatan Judge Amy Barrett. Kemudian yang kedua soal penanganan COVID. Kemudian juga soal pajak ya. Kemudian soal Obamacare itu kaitannya juga sebagian dengan penanganan COVID juga. Okay. Kalau yang lain tuh soal pajak ya. Jadi itu terkait dengan perilaku Trump selama beliau menjadi presiden. Apa yang selama ini dilakukan oleh Trump. Apakah itu akan terus dilakukan? Dan yang paling penting juga terkait rasis ya, rasisme ya. Ya, jadi berapa poinnya itu. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu secara singkat. Sebetulnya 6 topik yang tadi sudah dibahas kedua capres Amerika Serikat. Saya mau ke Mas Jay. Mas Jay, kalau kita melihat gaya dari Donald Trump ini tidak banyak berubah Mas dibandingkan pada tahun 2016 saat debat melawan Hillary Clinton. Sekarang terlihat sangat lebih agresif dan Biden pun yang kita harapkan sebetulnya dia akan memaparkan program-program kerjanya. Dia sudah unggul di survei tapi ternyata tidak terlihat, tidak muncul program-program kerjanya. Lebih banyak tampil menyerang. Apakah kemudian Biden ini terseret dalam Trump game atau ini memang strategi yang disengaja oleh Biden untuk lebih fokus untuk terlibat dalam permainan menyerang seperti Trump begitu, Mas Jayadi? Ya, memang kedua kubu sudah mengantisipasi ya. Kubu Biden sudah mengantisipasi bahwa Trump akan go ballistic gitu, akan menyerang habis-habisan. Tujuannya adalah untuk membuat Biden menjadi gugup sehingga kemudian Biden kalau agak gugup itu kemudian dia cenderung membuat banyak kesalahan termasuk dalam menyampaikan sesuatu karena dia bukan debater yang terlalu unggul ya, bukan debater yang sebaik Trump gitu. Dan tetapi Trump melakukan strategi ini tampaknya overpowering gitu, overkill, terlalu banyak. Akibatnya kemudian yang terkesan kemudian dia tukang interupsi gitu, tukang interupsi kemudian membuat orang jengkel sampai Biden kemudian bilang bisa tutup mulut dulu kan. Can you just shut up man gitu ya, sampai keluar kata-kata begitu. Sebaliknya dari sisi Biden, memang strategi mereka adalah memastikan Biden itu tenang gitu, tenang dan fokus pada pesan-pesan yang ingin dia sampaikan. Dan tampaknya Biden secara keseluruhan melakukan strategi itu. Nah, cuman Donald Trump sebaliknya tidak berhasil melakukan strateginya dengan baik karena tampaknya Biden tidak terlalu melayani meskipun di beberapa kesempatan dia layani. Satu lagi strategi Biden adalah selain fact checking dari Donald Trump, dia juga mencoba melakukan upaya untuk apa yang seharusnya dilakukan di debat, yaitu berbicara langsung kepada publik Amerika. Nah, itu yang dilakukan oleh Biden beberapa kali dan cukup baik ya. Meskipun betul kata Rifana tadi, kesempatan Biden untuk menyampaikan plan dia, rencana-rencana dia kalau jadi presiden menjadi cukup terbatas karena mau tidak mau jadi terlibat debat kusir ya dengan Donald Trump begitu. Oke, Mas Jay, tapi secara keseluruhan kalau kita lihat selama 90 menit saya sebagai penonton dan kita ingin tahu Anda sebagai analis politik, apakah juga melihat bahwa Biden memang bertujuan ingin menyampaikan program-program kerjanya? Karena tampaknya itu tidak terlihat, dia sibuk melayani serangan-serangan Donald Trump ketimbang fokus untuk menyampaikan program kerjanya, Mas Jay. Ada, dia berusaha itu. Tadi sejumlah poin disampaikan oleh Mbak Dina ya, saya tambahkan aja. Poin lain misalnya soal funding the police ya, soal itu ketika bicara law and order ya,
Trump cukup jelas menyampaikan, maksud saya Biden cukup jelas mengatakan bahwa dia tidak akan menghilangkan dana untuk polisi, tapi untuk polisi di tingkat lokal itu justru perlu ditambah dananya gitu. Dan dia sampaikan tadi angka dan sebagainya, itu juga cukup jelas. Selain yang disampaikan oleh Mbak Dina tadi, cuma memang sulit sekali Anda akan fokus pada stay on your message ya, tetap di pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan kalau di kuping kiri dan kuping kanan Anda itu selalu berbunyi itu diinterupsi terus ya. Don't say a word of smart in front of me, Joe. Jadi salah satu strategi Trump yang lain adalah selain going ballistic adalah dia mencoba untuk menghina Joe Biden. Itu yang terlihat. Supaya maksudnya Joe tersinggung, kemudian Joe keluarlah temperamentalnya dan marah gitu. Tapi justru itu tidak berhasil. Yang terjadi adalah Trump malah, kalau kita perhatikan di media sosial maupun media online secara umum, selama beberapa jam terakhir pasca debat itu, pembicaraannya pada betapa buruknya Trump, betapa jeleknya debat presiden kali ini akibat debat yang chaotic ya, yang kacau dan penuh dengan interupsi, dengan sejumlah hal yang juga membuat Trump tidak bisa menunjukkan bahwa seorang petahana yang memiliki track record yang baik gitu. Oke, saya mau masuk ke dalam topik-topiknya. Tadi kita sudah mendengar pemaparan ataupun pandangan soal gaya kedua calon presiden begitu. Sekarang kita masuk ke dalam dagingnya ini, ke dalam topiknya. Topik pertama soal Supreme Court, tadi menarik sekali kalau kita dengarkan Trump berulang kali memuji calon Hakim Agung Amy Barrett. Apakah kemudian Mbak Dina ini strategi untuk meraih suara pemilih konservatif di Republik di daerah-daerah kantong suara Republik yang dulunya dimenangkan oleh Trump tapi sekarang kemudian berbalik atau menjadi swing voters gitu. Sementara kalau kita lihat Biden tadi lebih memilih berhati-hati sekali mengarahkan sebaiknya penunjukan Hakim Agung dilakukan setelah pemilu presiden. Anda melihat kecenderungan seperti itu, ingin mengambil suara konservatif Republicans, Mbak Dina? Ya, ada beberapa poin sih sebenarnya kenapa diangkat topik ini. Yang pertama terkait masalah bahwa bukan haknya Trump pada masa pemilu yang sudah tinggal voting, pemungutan suara, kemudian tetap diambil keputusan untuk mengambil seorang judge yang mengubah komposisi Hakim Agung di Amerika Serikat menjadi lebih konservatif. Mengingat bahwa ada sejumlah agenda besar yang penting terkait Obamacare terutama, kemudian juga terkait isu-isu rasisme ke depannya, komposisi Hakim Agung di Amerika menjadi sangat penting. Kalau terlalu berat ke konservatif, maka kemungkinan kelompok yang liberal, masyarakat yang lain, demografi tertentu itu tidak akan terrepresentasi. Terus yang kedua terkait dengan memang daerah pemilihan-pemilihan yang biasanya aman untuk Republikan, sekarang justru akan bergeser ini. Sejauh polling menunjukkan mereka sudah mulai swing lagi. Misalnya Florida, Ohio. Nah, salah satunya mengapa debatnya akhirnya diadakan di Ohio dulu nih, kali ini yang pertama. Lalu yang ketiga, soal faktor pemilih perempuan. Dan tadi juga ada yang faktor yang keempat yang sempat menonjol ya, di mana si Biden mengucapkan bahwa Trump itu kurang smart. Dan Trump menjadi sangat marah, reaktif sekali. Beliau mengatakan bahwa don't talk smart to me ya, because you're not smart. Jadi dan di situ dia menunjukkan juga bahwa ketika dia menjelaskan tentang Amy, bahwa Amy ini orang yang didukung oleh kelompok liberal dan dia seorang yang sangat cerdas, perempuan yang punya kredibilitas. Jadi he knows smart gitulah kira-kira. Oke, nanti saya akan tanya ke Mas J. Mas J, apakah kemudian menunjuk calon Hakim Agung Amy Barrett yang tadi dipuji berulang kali oleh Donald Trump itu adalah salah satu strategi untuk bisa meraih suara konservatif Republicans? Tadi sudah di-mention juga bahwa suara perempuan juga saat ini tidak berada di Trump tapi lebih menuju kepada Biden. Apakah itu kemudian salah satu strategi? Kita akan bahas nanti, Mas J. Jangan dibahas dulu ataupun jangan dijawab dulu, jangan kemana-mana. Dialog kami akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Jay, tadi kalau misalnya bisa dengar Biden ini berhati-hati sekali mengungkapkan pandangannya soal pemilihan calon hakim agung di Supreme Court. Tapi Presiden Trump tadi sangat percaya diri memuji berkali-kali calon hakim agung Amy Barrett. Apa kelihatannya ini, apa pandangannya secara politis begitu bagi para pemilih Republicans, pemilih Trump, Mas Jay? Iya, memang ini cukup dilematis, cukup perjudian ya. Memang ada kecenderungan pendukung Trump di kalangan konservatif, terutama evangelical Christian itu agak kurang tidak sekuat 2016. Nah, salah satu yang menjadi kepedulian ini konservatif grup ini adalah soal misalnya LGBT. Ya. Nah, maka mengangkat seorang judge yang konservatif seperti Amy itu akan memberikan keyakinan kepada mereka bahwa kebijakan-kebijakan ke depan akan menjamin soal kebijakan LGBT itu. Karena kalau Amy menjadi Supreme Court judge, dia akan membuat situasi di Supreme Court itu menjadi 6 untuk konservatif, 3 untuk yang liberal begitu. Jadi ada jaminan seperti itu. Jadi itu, tetapi masalahnya evangelical Christian dan mungkin sejumlah wanita kulit putih yang berpendidikan college atau tinggi itu mungkin akan balik ke Trump, tapi itu tidak cukup untuk membuat dia menang karena itu semua kan basisnya Trump sebetulnya. Pada saat yang sama Biden itu tidak berbicara kepada kaum konservatif ketika dia ingin membicarakan apa dampak dari kalau Supreme Court, hakim Supreme Court itu Amy menjadi dikonfirmasi oleh Senat adalah kemungkinan dampaknya katanya antara lain Obamacare akan di-repeal oleh Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika. Dan yang ditekankan Biden sebenarnya adalah kalau Obamacare dihapus sekitar 20 juta orang itu akan kehilangan health insurance. Dan 20 juta orang itu hampir dipastikan sebagian besar adalah pendukung Biden. Jadi ini dua orang sudah melakukan tugasnya dengan baik berbicara kepada pendukung masing-masing. Cuma masalahnya Joe Biden perlu memberikan assurance kepada pendukungnya agar tidak pergi. Sementara Trump selain memberikan assurance kepada pendukung utamanya yaitu evangelical Christian dan konservatif itu tidak cukup. Harus dia akan sedang ketinggalan sekarang. Jadi itu. Nah, yang kedua tadi yang menarik adalah alasan mengapa Joe Biden mengatakan itu tidak tepat dia ajukan sekarang, sementara Donald Trump mengatakan itu tepat. Alasan Donald Trump terkesan sangat partisan. Kami pemenang pemilu, masa jabatan saya 4 tahun, dan Senat juga punya kami, kira-kira gitu, maka kami punya hak dong. Jadi sangat partisan alasannya. Joe Biden itu mengubahnya menjadi sesuatu yang fundamental bagi demokrasi, yaitu bahwa ini bukan soal siapa pemenang pemilu, ini soal siapa yang punya hak untuk menentukan arah negara ini, termasuk hal sepenting hakim Mahkamah Agung. Sementara kita, masyarakat kita sedang dalam proses menentukan itu. Mengapa tidak menunggu 1,5 bulan lagi, misalnya gitu, kira-kira. Dan itu memang kedua Joe Biden memang strateginya memang berupaya terus-menerus untuk berbicara langsung ke American people secara keseluruhan. Bicara soal nasib American people, saya mau rangkum ini program healthcare dengan topik COVID-19 karena ini dua hal yang saling berkesinambungan. Kedua calon presiden tadi tidak memaparkan apa yang akan mereka lakukan sebetulnya dengan program kesehatan. Kalau misalnya kemudian mereka terpilih nantinya menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya. Tadi ditanya oleh moderator, oleh Chris Wallace kepada Presiden Trump, apa yang Anda lakukan program kesehatan, apa yang sudah Anda siapkan untuk menggantikan Obamacare. Tadi Trump tidak menjawab secara rinci sebetulnya dan Biden juga tidak merinci apa program kesehatan yang dia tawarkan untuk melanjutkan ataupun meneruskan program dari Obamacare. Dan topik COVID-19 tadi cukup krusial ya karena Trump juga mengklaim sudah melakukan yang terbaik. Bahkan beberapa minggu lagi Trump menjanjikan vaksin ini akan ada di Amerika Serikat. Bedanya menurut dia tadi dia dicap buruk oleh media sementara Biden mendapatkan cap yang positif dari media. Nah, ini yang menarik juga tadi ada pernyataan dari Donald Trump yang menyerang Biden soal kegagalannya menangani swine flu yang membuat 14.000 orang meninggal dunia di Amerika Serikat. Apakah kemudian ini apple to apple sementara saat ini di Amerika Serikat 200.000 orang meninggal dunia akibat COVID. Apakah kita mau mendengar dulu pernyataannya? Bisa kita dengarkan?
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators. And now we're weeks away from a vaccine. We're doing therapeutics already. Fewer people are dying when they get sick. Far fewer people are dying. We've done a great job. The only thing I haven't done a good job, and that's because of the fake news. No matter what you say to them, they give you bad press on it. It's just fake news. They give you good press, they give me bad press, because that's the way it is, unfortunately. But let me just tell you something. I don't care. I've gotten used to it. But I'll tell you, Joe, you could never have done the job that we did. You don't have it in your blood. You could have never done that job. The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do? He's on tape as acknowledging he knew it. He said he didn't tell us or give people a warning of it because he didn't want to panic the American people. You don't panic. He panicked. In addition to that, what did he do? He went in and we were insisting that the Chinese, the people we had on the ground in China should be able to go to Wuhan and determine for themselves how dangerous this was. He did not even ask Xi to do that. He told us what a great job Xi was doing. He said we owe him a debt of gratitude for being so transparent with us. And what did he do then? He then did nothing. He waited and waited and waited. He still doesn't have a plan. Wrong. I laid out Sir, back it's in 2 March minutes. exactly it's so what we wrong. should be doing. And I laid out again in July what we should be doing. We should be providing all the protective gear possible. We should be providing the money the House has passed in order to be able to go out and get people the help they need to keep their businesses open schools that cost a lot of money. You should get out of your bunker and get out of the sand trap and get in your golf course and go in the Oval Office and bring together the Democrats and Republicans and fund what needs to be done now to save lives. Mbak Dina, persoalan COVID-19 ini membuat elektoral Trump jatuh paling rendah sepanjang sejarah pemilihan presiden Amerika Serikat selama 25 tahun terakhir. Ini tadi tidak dijelaskan secara rigid apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump ke depan. Dia malah kemudian menyerang soal kematian di swine flu pada saat pemerintahan dari Joe Biden. Bagaimana tanggapan dari Mbak Dina? Terkait healthcare di Amerika Serikat ya, pertama kita mesti paham setupnya. Pada zaman Obama pun, konsep Obamacare ini belum sepenuhnya bisa diterima lintas partai. Karena fungsinya di situ adalah dia menyediakan dana federal, di mana biasanya urusan healthcare itu urusan masing-masing negara bagian. Jadi ada sebagian orang yang termasuk juga di Partai Demokrat yang melihat bahwa itu agak terlalu ke kiri gitu cara berpikirnya. Makanya tadi upaya Trump untuk menggapai orang-orang di Demokrat yang tidak kurang setuju lah ya terhadap Biden itu dengan mengata-ngatai si Biden sosialis. Dan berkali-kali dia mengatakan bahwa ini program sosialis. Tetapi kalau kita lihat esensi dari yang disampaikan Biden, dan Biden cukup tenang menjelaskan di sini, bahwa yang menerima dana bantuan federal itu adalah mereka yang sangat membutuhkan, yang qualified untuk Medicaid. Artinya dia tuh di level working class yang rendah lah ya penghasilannya. Dan kalau kita lihat di peta daerah pemilihan Amerika Serikat sekarang, terutama di daerah yang panas dari kemarin gara-gara rasisme di daerah selatan, itu memang dulunya kuat Trump, tetapi mereka sekarang swing dan soft up gitu. Jadi masih ada tanda tanya besar apakah mereka masih akan tetap pro Trump, dan kelihatannya mungkin tidak. Itu sebabnya itu kesempatan yang sangat bagus buat Biden untuk meyakinkan mereka bahwa kalau Obamacare sampai di repeal, terutama oleh hakim, maka nggak ada lagi yang bisa membela mereka. Kalau eksekutifnya juga bergerak ke arah yang konservatif. Oke, Mas J, bagaimana Anda melihatnya? Ini kedua capres tidak menunjukkan apa program kesehatan yang akan mereka tawarkan dalam menangani pandemi COVID-19. Ada Biden menggalakkan program nasional wajib masker. Tadi dia sudah mengatakan itu berulang kali dan tetap bertahan untuk menutup sampai semua sanitasi dipersiapkan di beberapa poin gitu, seperti sekolah dan juga tempat-tempat publik. Mas J. Oke. Kalimat terakhir Anda nggak saya dengar ya, tapi saya kira saya tangkap maksudnya. Memang Biden kalau
soal coronavirus ini cenderung memang berbeda dengan Donald Trump. Donald Trump lebih ke soal pokoknya jangan sampai masalah coronavirus ini mengakibatkan ekonomi kita justru lebih buruk gitu. Biden sebaliknya, kalau kita dengar dari yang disampaikan di debat, itu cenderung lebih ketat untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa membangun ekonomi kalau masalah kesehatan ini belum selesai gitu. Karena itu membangun ekonomi boleh, membuka ekonomi boleh, tetapi kalau dalam bahasa Indonesia itu protokol kesehatannya harus betul-betul ketat. Nah, protokol kesehatan itu nggak bisa cuma diminta katanya, harus disediakan. Baik itu untuk sekolah, untuk small business, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi itu saya kira perbedaannya secara umum. Nah, kembali ke layanan kesehatan tadi, ada perdebatan yang menarik tadi itu, yaitu Trump menuduh Joe Biden akan menggunakan plan yang digunakan oleh Bernie Sanders, yaitu Universal Healthcare Plan. Jadi yang dituduh sosialis. Biden dengan tegas mengatakan enggak. Kalau di dalam plannya Bernie Sanders itu yang punya insurance private itu akan dieliminasi. Itu berarti 180 juta orang kata Donald Trump akan kehilangan health insurance-nya. Sementara kata Biden enggak, itu enggak benar. Yang ada itu adalah di dalam plannya Biden ada yang namanya public option. Jadi orang yang tetap ingin memiliki healthcare yang sifatnya pribadi atau private itu tetap dibolehkan. Tapi ada public option untuk mengcover orang-orang yang tidak mampu membeli asuransi yang sifatnya swasta yang cenderung mahal di Amerika. Jadi sebetulnya cukup ada, cuma memang perdebatannya itu lebih kepada bagaimana Joe Biden mau menunjukkan bahwa Donald Trump nggak punya plan, dia bilang he has no plan. Dalam soal COVID-19 misalnya dia nggak punya plan bagaimana mengatasi ini. Yang ada adalah panik katanya gitu kan. Padahal dia punya kesempatan. Sementara defense dari Donald Trump cuma mengatakan kami sudah mendistribusi ventilator, mendistribusi masker dan sebagainya. Dan dengan begitu kita menyelamatkan jutaan orang dari kematian. Kalau itu tidak dilakukan, kira-kira Donald Trump mengatakan ya bukan 200.000 yang mati, tapi lebih banyak lagi. Jadi alasan-alasan yang sifatnya lebih defensif, tidak dengan menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan dan ke depan rencananya apa. Ya memang inilah kalau perdebatan lebih kepada untuk fokus pada menyerang, terutama bukan hanya plan dari masing-masing lawan, tapi juga pribadi dari lawan itu. Gitu. Oke, tapi Mas J singkat saja secara elektoral bahwa topik COVID-19 penanganan pandemi ini memang merugikan ya bagi capres petahana, bagi Donald Trump begitu. Di antara 5 topik yang dibicarakan sekarang, 6 topik yang dibicarakan di presidential debate kali ini, hanya satu yang cenderung menguntungkan Trump, yaitu soal ekonomi. 5 yang lain soal soal Supreme Judge, soal coronavirus, soal apalagi election integrity, soal rasial, dan 5 yang itu publik Amerika cenderung lebih percaya sama Biden. Jadi memang Anda bisa melihat, kalau ditanya soal seperti coronavirus, soal isu rasial, Donald Trump tampak tidak comfortable. Gitu. Dia cenderung mengeles dan mengembalikan pertanyaan dengan cara menyerang Joe secara personal. Itu strategi yang dia lakukan tadi. Oke, nanti kita akan bahas ke dalam topik yang menurut Mas J tadi menguntungkan bagi capres petahana, bagi Donald Trump soal ekonomi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan segera kembali setelah jeda. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Mbak Dina Praptora Harja, pendiri Sinergi Policies dan sekaligus pengamat hubungan internasional, serta Mas Jayadi Hanan, dosen ilmu politik Universitas Paramadina. Saya mau langsung ke Mbak Dina terlebih dahulu tadi karena sebelumnya sudah Mas J. Mbak Dina, ini soal ekonomi tadi ada perdebatan yang cukup panjang. Kalau kita dengarkan tadi sebetulnya perdebatan paling panjang adalah soal ekonomi karena Presiden Trump ini berkali-kali mengglorifikasi keberhasilannya dalam menumbuhkan perekonomian Amerika Serikat. Tapi tadi dia tampaknya agak sedikit gagap ya Mbak Dina pada
saat ditanya soal pembayaran pajak perusahaannya pada tahun 2016, 2017 yang tidak sesuai sebetulnya dengan profilnya. Tadi secara terang-terangan Trump mengatakan saya tidak mau bayar pajak dan kelonggaran pajak yang saya dapatkan itu kan karena pada saat pemerintahan administrasinya Obama ataupun pemerintahannya Presiden Obama begitu. Dan kemudian tadi ada serangan personal juga dari Trump kepada Wapres Joe Biden soal putranya, tuduhan putranya Hunter Biden yang menerima 3,5 juta US dollar dari pengusaha Rusia. Ini tadi sangat momen yang sangat emosional sekali sepertinya bagi Joe Biden pada saat menjelaskan bahwa tidak ada kaitannya putranya dengan pengusaha Rusia tersebut ataupun menerima 3,5 juta US dollar. Anda melihatnya bagaimana Mbak Dina? Pada segmen yang tadi ini kelihatan sebenarnya Trump itu sudah terlalu asik ya menyerang Biden. Sehingga pada poin yang sebenarnya menjadi titik kuatnya dia untuk bisa cerita secara detail apa yang sudah dia lakukan selama dia ada di pemerintahan, itu dia juga nggak articulate. Dia tidak bisa menjelaskan persisnya tuh apa yang sudah dia lakukan. Makanya kemudian dia akhirnya cerita lebih banyak bahwa anak-anaknya dia tidak mengambil apapun dari negara, justru menyumbang. Dan bahwa akhirnya yang menarik memang tadi yang disampaikan Mbak Nana, dia justru sangat defensif bahwa semua pengusaha pasti akan berusaha untuk tidak bayar pajak. Yeah. Jadi ini apa ya, dan Biden sendiri juga pada poin ini sama sekali saya tidak melihat satu poin yang menjelaskan apa yang akan menjadi kebijakan ekonominya dia. Karena dalam situasi pandemi seperti sekarang, sebenarnya mustahil ya Trump maupun Biden bisa tetap pada kebijakan tanpa kerjasama dengan negara lain, terus menekan China misalnya, atau tidak bekerja sama dengan para alainya mereka ya, atau sekutu-sekutunya Amerika Serikat. Tapi nggak ada satupun hal itu yang dijelaskan. Oke. Tapi tadi sempat sebetulnya Biden mengungkapkan strategi utamanya dalam hal perekonomian Amerika Serikat adalah meningkatkan pajak penghasilan begitu, meningkatkan pendapatan pajak begitu Mbak. Ini yang kemudian diserang bahwa ini akan mengganggu pertumbuhan ekonomi ataupun pemulihan ekonomi dari Amerika Serikat begitu. Tapi tadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Dina bahwa tidak dijelaskan secara rigid bagaimana kemudian korelasi untuk bisa meningkatkan pendapatan pajak dengan tidak mengganggu pemulihan perekonomian dari Amerika Serikat. Begitu ya Mbak ya? Ya rumusnya klasik ya, bahwa kalau Republikan pasti ingin mengecilkan pajak. Kalau Demokrat mereka ingin menaikkan pajak. Cuman bagaimana caranya itu bisa spur ekonomi, terutama di daerah-daerah yang selama ini sudah terbakar tensi ya akibat rasisme. Makanya kemudian topik berikutnya yang muncul adalah violence dan kekerasan. Oke, Mas J, bagaimana melihatnya ini ekonomi adalah topik yang mestinya menjadi punchline ataupun menjadi smash dari Presiden Trump kepada Joe Biden, tapi tampaknya itu seperti yang disampaikan oleh Mbak Dina tadi, karena dia terlalu asyik menyerang, jadi dia lupa untuk bisa menjelaskan apa yang menjadi keberhasilan dia selama memimpin 3 tahun ini. Yang dilihat seperti itu, Mas J? Iya, dia terlalu sibuk mengglorifikasi dirinya. Yeah. Dia bilang nobody has done a good job in economy as I do. Jadi lalu dia kemudian menyampaikan dia menciptakan misalnya di manufacturing job tuh menciptakan 700.000 pekerjaan sudah gitu selama 2020. Okay. Padahal itu tidak benar ya. Karena yang terjadi malah di Agustus itu turun sampai 238.000 pekerjaan di manufacturing itu misalnya. Okay. Kemudian dia juga mengatakan sudah menciptakan berapa millions of job. Lalu dia bandingkan dengan Obama. Justru kemudian diserang balik oleh Biden. Di masa Obama kami kami menghadapi resesi paling berat, lalu kami membuat booming ekonomi. Tapi di masa Trump, kata Biden, justru booming ekonomi itu berubah menjadi resesi ekonomi, kira-kira gitu. Nah, yang paling apa rencana Trump yang untuk ke depan? Satu yang saya tangkap tadi, opening the economy. Dia bilang opening the economy, karena kalau ekonomi nggak dibuka, maka itu akan melukai mencederai ekonomi secara keseluruhan itu. Nah, memang tadi ada kesalahan yang cukup mendasar dari Trump. Dia mengakui bahwa dia kira-kira mengakali sistem pajak Amerika supaya dia dapat seringan mungkin atau kalau bisa nggak bayar pajak gitu. Itu satu kesalahannya. Kesalahan kedua, dan ini memang sulit bagi dia kan menurut New York Times itu hanya membayar tax return atau pajak itu sekitar 750 US dollar di 2019 atau 2020. Ditanya sama Well, bener nggak itu?
Dia nggak jawab itu benar apa enggak. Dia jawab, I paid millions and millions of dollars katanya. Dia membayar berjuta-juta dolar tanpa mengklarifikasi. Itu yang mensulitkan. Sebagai gantinya dia menyerang Biden dengan membawa anak Biden, Hunter Biden ya, yang diisukan memperoleh $3,5 juta. Tapi ini juga kalau di fact check, misalnya di fact check oleh CNN Amerika itu, ini tidak benar juga. Ini kan isu atau rumor. Tidak ada kaitan jelas antara Hunter Biden dengan uang yang disampaikan itu. Jadi harusnya sebagai seorang petahana dan ekonomi menjadi kekuatan utamanya, memang Trump harus bicara lebih banyak. Tapi dugaan saya memang dia sudah defensif lebih dulu. Kesulitan kemudian dia untuk menyampaikannya. Dia terlalu fokus untuk nyerang Joe Biden, nyerang pribadi Joe Biden. Oke, soal saling menyerang ini terjadi lagi pada topik race and violence. Ini harusnya menjadi topik yang bisa menjelaskan kepada publik di Amerika Serikat apa yang akan mereka berdua lakukan kalau salah satu di antara mereka terpilih begitu. Tadi ada yang menarik bahwa soal white supremacy itu tadi ditanyakan dari Biden kepada Donald Trump, tapi tidak dijawab juga secara rigid begitu. Dan tadi Trump juga menyerang Biden soal crime bill pada tahun 1994 dan menyebut Biden pernah menyebut ataupun menyinggung African American sebagai super predator. Ini sepertinya kedua calon presiden Amerika Serikat ini memiliki hubungan yang memang kurang baik dengan kalangan minoritas begitu ya, dengan kalangan-kalangan African American begitu, Mbak Dina. Ya kalau kita sudah pernah tinggal di Amerika Serikat, kita bisa melihat bahwa perbelahan masyarakat itu suatu yang konkret, sangat real dalam sehari-hari itu terjadi. Dan pasti sebenarnya bukan hal yang sangat partisan ya, tapi memang PR besar yang sampai sekarang belum selesai di Amerika Serikat. Nah, problemnya di sini sebenarnya yang ingin diangkat oleh moderator adalah kekerasan yang terjadi secara khusus terutama pada saat orang berusaha untuk menyuarakan itu bahkan. Dan justru yang muncul di sini adalah gerak-gerakan rasisme yang sangat ultranasionalis itu muncul semua, dan Presiden membiarkan hal itu terjadi. Dan malah tadi dibilang Anda malah bermain golf terus gitu ya, bukannya menjaga dirinya di dalam bunker, dan bukannya bertemu dengan orang-orang yang berusaha untuk memberi solusi pada situasi ketegangan di lapangan gitu. Jadi dan hal yang menarik lagi, Trump tadi dengan cukup jelas ya mengatakan soal racial insensitivity, pelatihan atau kurikulum tentang racial insensitivity itu nggak perlu dicabut karena nggak ada bedanya untuk anak-anak. Sehingga justru nanti akan menciptakan satu keterbelahan di masyarakat Amerika Serikat, membuat orang makin tidak suka pada Amerika Serikat. Nah di sini kelihatan betul keberpihakan dari Biden maupun Trump. Dan mereka memang opposite betul, sangat terpisah posisinya terkait racial ini. Dan ini kembali lagi ke basis pemilih utama dari setiap partai. Walaupun tadi saya tegaskan bahwa sebenarnya selama berpuluh-puluh tahun di Amerika Serikat masalah ini belum selesai. Bahkan pada zaman Obama sekalipun, yang notabene presiden pertama kulit hitam buat Amerika Serikat, masalah ini belum sampai ke akarnya selesai. Oke, Mas J, Anda melihat ataupun memotret hal yang sama bahwa ini masalahnya siapapun menjadi presidennya tampaknya belum bisa terselesaikan begitu, race and violence. Padahal ini ditunggu oleh 100 juta rakyat Amerika. Nama saya ini kan pernah tinggal di Ohio, cukup lama. Kami tahu di mana daerah-daerah black gitu, di mana daerah putih, di mana daerah-daerah yang orang-orang kaya kayak Mbak Rifana misalnya, di mana daerah orang-orang miskin, itu kelihatan. Jadi itu yang PR yang cukup lama, yang masih menghantui seluruh pemimpin Amerika. Tetapi kalau kita lihat tadi, ini persoalan bagaimana menyelesaikannya kan gitu. Pertama, sebelum menyelesaikannya, apakah ada pengakuan bahwa memang ada racial injustice di dalam sistem Amerika. Nah, Biden cenderung mengakui ada, sementara Trump mengatakan itu tidak ada, cenderung begitu. Kemudian pendekatannya berbeda. Trump cenderung menggunakan law and order approach, pendekatan keamanan. Maka itu bagi Trump mendeploy National Guard itu ya, tentara ke protes yang menurut dia violent atau kekerasan itu boleh karena itu akan melindungi publik secara lebih jauh. Sementara bagi Biden itu tidak menyelesaikan masalah karena yang pendekatan law and order itu polarizing, justru membelah
masyarakat menjadi lebih terbelah lagi. Karena itu menurut dia harus digunakan pendekatan yang sifatnya lebih dialogis dan membawa semua orang untuk dibicarakan. Nah, apa plan dia untuk menyelesaikan masalah rasial? Tadi Biden menyatakan tuh, kalau saya jadi presiden di White House, saya akan kumpulkan semua expert dari segala sisi, lalu kita mencari solusi. Expert, polisi, dari segala macam katanya kita akan mencari solusi. Jadi ingin menekankan bahwa kita perlu menyelesaikan secara bersama-sama gitu. Nah, tadi memang juga clash-nya tadi soal itu insensitivity training yang tadi disebut Mbak Dina. Itu sudah di executive order-nya Trump baru saja Agustus kalau nggak salah itu sudah dihapuskan. Kenapa? Karena itu menciptakan reverse racism. Jadi menurut dia insensitivity training itu justru rasis. Karena kalau jadi nanti orang hitam kira-kira gitu justru bersikap rasis kepada orang putih. Nah, bagi Biden enggak, karena kita hidup di negara yang memang multiras, mau tidak mau kita harus paham orang itu akan tersinggung, perasaannya akan tersinggung kalau masalah apa saja yang menyinggung dia dari segi ras. Itu yang perlu dilakukan di training. Jadi memang perbedaan yang sangat tajam dan lagi-lagi pandangan ini merepresentasikan pemilih masing-masing. Nah, soal apa? Memang Biden ada masalah juga di situ dengan orang kulit hitam. Pada tahun 95 yang soal yang Anda sebut yang dia menyebut super predator. Tapi itu sebenarnya kejadian yang harusnya diberi konteks satu. Tapi itu memang menjadi titik lemah yang bisa diserang oleh Trump gitu. Cuma harus sampai hari ini sekitar 90% Black American, sekitar 80% Black American masih support Biden. Itu hasil survei ya Mas ya, survei terakhir ya, prediksi begitu. Ini pertanyaan terakhir singkat saja untuk Mbak Dina dan juga Mas J, seberapa signifikan sebetulnya dampak debat perdana ini bagi kedua capres? Meskipun kalau kita lihat ke belakang sebetulnya debat capres itu tidak memberikan dampak signifikan ataupun dampak real ke electability kepada kedua calon presiden di Amerika Serikat. Menurut Mbak Dina, seberapa signifikan untuk swing voters dan juga para pemilih independen begitu? Kalau saya lihat kali ini karena masa pandemi dan memang engagement dengan voters itu berkurang, salah satu mekanisme untuk mereka bisa mengenal lebih dekat arah kebijakan memang salah satunya lewat di sini. Cuman satu faktor ya yang saya perhatikan sangat kental dalam debat kali ini, itu yang diulik adalah emosi. Jadi kalau memang kita bisa lihat sejumlah orang itu emosinya terpancing betul, maka yang dalam hati itu cenderung Republikan atau dalam hati sebenarnya dari dulu cenderung Demokrat, dia akan otomatis memilih segera. Apalagi di sejumlah negara bagian sudah ada pilihan untuk bisa voting lebih awal dengan cara mengirimkan surat suaranya gitu. Dibandingkan dengan pemilu-pemilu yang lain ya yang harus selalu menunggu sampai last minute sampai debat ketiga selesai gitu. Itu bedanya debat yang kali ini dengan debat-debat sebelumnya. Mas J, singkat saja, seberapa signifikan dampak debat perdana ini kepada kedua calon presiden Amerika Serikat, Mas J? Tidak banyak. Biasanya itu mereka elektabilitasnya naik atau turun sekitar 1-3%. Itu menurut riset ya. Nah, tetapi kali ini Trump agaknya akan lebih peroleh dampak buruk karena seharusnya tugas Trump kali ini harusnya dua. Satu, memastikan basisnya tetap memilih dia, meyakinkan. Yang kedua, dia perlu mengejar ketertinggalan dan dia perlu bicara lebih banyak soal-soal yang lebih rasional, bukan emosi, terkait dengan para pemilih yang masih undecided. Menurut sejumlah survei itu, undecided sekarang antara 3-11%. Nah, Trump itu penting sekali untuk ke situ. Yang 3-11% ini tidak bicara emosi, mereka lebih bicara soal policy, kebijakan. Karena itu, sementara Biden tadi cukup berhasil ya, comparatively speaking ya, terhadap Trump, untuk memastikan pemilihnya bahwa dia cukup bisa jadi presiden, sekaligus mencoba menggapai para pemilih yang masih undecided dengan mencoba melay down sejumlah aspek polisinya. Sementara Trump full menggunakan emosi pendekatannya, dan itu tidak terlalu penting untuk memastikan base. Karena 80% pemilih Trump menurut survei Ipsos dan 538.com, 80%
satu pemilih Trump sudah yakin milih Trump. Ya. 84 pemilih Biden, 84% pemilih Biden sudah yakin milih Biden. Nah, cuman masalahnya adalah ada beberapa sekitar 3-11% tadi yang belum masih harus menentukan mereka pilihan. kejar, Ya, gitu. ya. Oke. Jadi karena itu menurut saya Ya. dampak presidential debate yang pertama ini tidak akan terlalu banyak mengubah the state of the race, tidak akan mengubah terlalu banyak elektabilitas masing-masing pasca debat ini. Nanti kita tunggu debat wakil presiden seminggu lagi. Debat wakil presiden biasanya nggak terlalu pengaruh banyak. Debat berikutnya yang presiden yang kedua nanti yang mungkin kalau nggak salah tanggal 22 Oktober ya. Iya, iya. Oke, nanti kita tunggu, masih ada 2 kali debat calon presiden dan 1 kali debat calon wakil presiden. Apakah betul seperti tadi prediksi ataupun pandangan dari Mas Jayadi Hanan bahwa ini tidak akan banyak mengubah konstelasi politik elektoral dari kedua calon presiden Amerika Serikat, karena sebetulnya rakyat Amerika sudah menentukan pilihannya, tapi masih ada swing voter sekitar 3-11% yang belum menentukan pilihannya dan mereka adalah pemilih-pemilih yang rasional. Kita tunggu nanti, kita ketemu lagi Mas di diskusi berikutnya untuk mengulas debat calon presiden Amerika Serikat. Masih ada 2 lagi dan juga 1 calon wakil presiden Amerika Serikat. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada siang hari ini. Ada Mbak Dina Praptara Harja, pengamat hubungan internasional, dan juga Mas Jayadi Hanan, dosen ilmu politik Universitas Paramadina. Terima kasih sekali atas waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.